Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Ratu Arma, NIM 1733 2008, jurusan Sendra Tasik, Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester, di mana yaitu mata kuliah Estetika Tari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari tradisional Gandai, yakni tari tradisional Gandai yang berasal dari daerah Bengkulu. Di mana tari tradisional Gandai ini merupakan salah satu tarian yang terdapat di Kecamatan Ketahun, Provinsi Bengkulu. Diperkirakan sudah cukup lama ada dan berkembang di masyarakat dengan pola-pola tradisi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tari tradisional ini mengalami prasejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Dengan mengacu pendapat yang telah dimukakan oleh para penduduk setempat yang mengetahui beberapa tari Gandai ini, di mana tari Gandai dapat dikelompokkan pada tari tradisional. Gandai ini ditarikan selalu pada malam hari pada upacara perkawinan masyarakat. Gandai ini ditarikan oleh 2 orang penari atau lebih, dan harus dalam jumlah yang genap. Karena menarikannya berpasangan, semakin banyak penarinya, semakin terlihat ramai dan semarak. Jumlah genap ini melambangkan keseimbangan yang kokoh, misalnya keseimbangan baik buruk, kiri, kanan, pulang, pergi, dan sebagainya. Pada umumnya, penarinya adalah perempuan, hanya pada ragam ambat dan ejang beselo, penari berpasangan laki-laki dan perempuan. Di mana tari Gandai ini memiliki musik tradisional, yaitu peranan musik dalam Gandai ini sangat penting, karena bisa dirasakan kehadiran Gandai tanpa musik terasa tidak menarik dan ditonton. Musik iringan Gandai sangat berkaitan dengan tarinya. Musik menjadi pembentuk suasana dan jembatan bagi perubahan gerak tari. Jadi di sini musik iringan telah memiliki struktur yang baku sesuai dengan ragam tarinya. Tarian ini menggunakan 2 alat musik tradisional, yakni edap atau frame drum sebagai pembawa tempo dan pembawa ritme variabel, dan sunai atau end blown flute sebagai pembawa melo dan menentu tempo. Selanjutnya, musik disajikan dengan pantun yang dibawakan, bisa disajikan oleh penari, pemusik, bahan masyarakat yang menyaksikannya. Tari tradisi Gandai ini merupakan tarian masyarakat Tekal daerah Bengkulu yang sudah menjadi adat istiadat daerah setempat. Tradisi Gandai yang menjadi topik penulisan ini mengalami perubahan. Diduga hal ini berdampak dari berkembangnya teknologi pada masyarakat Tekal dan transmigrasi penduduk Pulau Jawa di kecamatan tersebut. Selanjutnya, tari Gandai ini jika tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa, boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakannya pada malam hari sebelum menjelang proses akad. Dalam upacara pernikahan masyarakat Tekal, malam Gandai digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, tetangga, teman-teman dari kedua pengantin. Gandai terdiri dari tarian yang ditarikan bersama-sama. Tradisi ini dikatakan sebagai pelengkap upacara adat daerah setempat yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang tingkat perekonomiannya relatif membaik. Jika tradisi ini atau acara malam Gandai tidak diadakan, pesta resepsi keesokan harinya tetap berlangsung. Gandai ini merupakan salah satu tarian yang terdapat di Kecamatan Ketahun, Provinsi Bengkulu. Diperkirakan sudah cukup lama ada dan berkembang di masyarakat daerah setempat. Tetapi, tidak bisa dipastikan siapa penciptanya dan kapan diciptakannya tari tradisional tersebut. Tari Gandai ini tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan di atas, jelas Gandai dapat dikelompokkan pada tari tradisional. Gandai ditarikan pada malam hari sebelum malam perkawinan dan sebagai tempatnya berkumpul keluarga kedua mempelai. Tarian Gandai ini diatur oleh gerakan kaki maupun gerakan tangan. Peranan musik dalam tarian Gandai ini sangat penting karena dirasakan kehadiran Gandai tanpa musik terasa menarik. Dalam mengiringi Gandai, musik iringan tari telah memiliki struktur yang baku sesuai dengan ragam tarinya.
Asal-usul tari gandai. Dahulunya, tari gandai adalah tarian masyarakat Tekal yang dipertunjukkan saat acara buka lahan atau pesta panen dan acara-acara adat lainnya. Masyarakat Tekal mengapresiasikan suasana hati sekaligus ucapan terima kasih dengan cara menari. Setiap malam Jumat, para masyarakat desa baik tua maupun muda berkumpul di balai desa. Namun, pada saat ini penyajian gandai lebih banyak dipertunjukkan pada upacara perkawinan, perpisahan sekolah, dan pengesahan lembaga-lembaga penting saja yang sudah jarang dilihat pada kegiatan tanam atau panen. Hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat Tekal di Kecamatan Tahun yang tidak lagi bertani ataupun berladang, walaupun masih ada yang sebagian ataupun beberapa. Mereka lebih banyak bekerja di pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Adapun yang mempunyai lahan sendiri, kebanyakan mengumpah lahannya pada orang lain atau menggunakan mesin untuk mereka. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana deskripsi pertunjukan tradisi gandai, mengapa ragam gerak gandai tersebut hanya tinggal 26 gerak saja. Perubahan ini beserta fungsi pada tradisi gandai dalam konteks upacara perkawinan pada masyarakat Tekal di Kecamatan Ketahun. Masyarakat Tekal berasal dari kata mangkal yang berarti belum matang namun sudah tidak lagi mentah. Menurut legenda, nama ini diperoleh karena suku Tekal merupakan bentuk mangkal dari suku Minangkabau dan suku Rejang yang wilayahnya merupakan pemberian dari suku Minangkabau. Selanjutnya, ada tema tari. Tarian ini bertemakan suatu persembahan yang telah menjadi asat daerah setempat yang telah turun-temurun. Tarian ini dilaksanakan dan boleh juga tidak. Jika tarian ini tidak dilaksanakan, maka tradisi perkawinan akan tetap berlangsung. Selanjutnya ada guna dan fungsi tarian dalam masyarakat. Tradisi ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat Tekal, bagi pengantin dan keluarga kedua mempelai. Hal ini dapat dilihat dari setianya mereka menikmati malam bergandai tersebut sampai dengan selesai. Padahal acara ini selesai tengah malam. Berarti tradisi gandai memberikan rasa senang atau bahagia bagi masyarakat Tekal yang membutuhkannya. Tradisi ini berkaitan erat dengan upacara perkawinan masyarakat Tekal, walaupun tidak disajikan pada upacara perkawinan masyarakatnya. Selanjutnya ada motif gerak tari gandai, Baiklah, selanjutnya ada motif gerak tari gandai, di mana ada motif pertama yaitu motif gerak nenet, yaitu gerakan melingkar saling menghadap ke arah dalam lingkaran. Setelah sunai membentuk tanda masuk, penari menghadap kanan dan kedua tangan melambai ke atas dan ke bawah. Lalu, kaki kanan memulai melangkah mundur sebanyak 8 langkah. Selanjutnya, ada motif kedua yaitu motif sementaro, yakni penari saling menghadap kanan, kedua tangan saling bergantian melambai ke atas dan ke bawah, lalu kaki kiri menghentak kecil di lantai. Setelah itu bergerak memutar melalui arah kiri sehingga kembali ke posisi awal. Pandangan menghadap ke arah bawah. Selanjutnya ada motif gerak sumpaya, yaitu gerakan melenggang dengan arah menghadap ke depan, menghadap penari dengan hitungan 1 kali 4. Lalu penari melenggang maju mendekatkan diri ke pasangan dengan hitungan 1 kali 4. Setelah itu, penari mundur kembali ke tempat semula dengan hitungan 1 kali 4. Lalu maju dan bertukar tempat dengan pasangan. Selanjutnya ada motif gerak laluin, yaitu melenggang dengan posisi menghadap pasangan sambil berjalan mundur, di mana kedua kaki maju mundur yang dimulai oleh kaki kanan terlebih dahulu. Pola lantai melingkar dan pandangan menghadap ke arah bawah. Lalu, kedua tangan bertepuk sambil berjalan mundur, di mana kedua kaki mundur yang dimulai oleh kaki kanan terlebih dahulu. Pola lantai melingkar, pandangan menghadap ke bawah, kedua tangan melenggang lagi sambil berjalan mundur, di mana kedua kaki maju mundur yang dimulai oleh kaki kanan terlebih dahulu. Pola lantai melingkar dan pandangan menghadap ke arah bawah. Selanjutnya ada motif menjung, yaitu kedua tangan berdekatan di depan perut menghadap ke bawah, lalu dibuka menghadap ke atas dan dibawa ke depan pinggang masing-masing.
Posisi menghadap pasangan penari, namun agak serong ke kiri sambil berjalan maju mendekatkan diri ke pasangan. Selanjutnya ada motif gerak lampu, yaitu tangan kanan saling membuka dan menutup di sisi kanan, sedangkan tangan kiri diletakkan di atas pinggang. Kaki kanan berada di depan sambil menghentak-hentak kecil, sedangkan kaki kiri di belakang dengan posisi menghadap ke dalam lingkaran dan pandangan menghadap ke bawah, lalu kedua tangan saling melenggang sambil berjalan maju mengitari lingkaran. Dan ada beberapa nama-nama dari gerak tari gandai tersebut. Di antaranya yang pertama gerak nenet, yang merupakan ragam gerak yang wajib ada di awal tarian. Kata nenet berasal dari suara Sunai yang menurut masyarakat Pekal berbunyi net-net. Pada ragam ini tidak ada pantun yang disampaikan. Selanjutnya ada sementaro, menceritakan tentang kehidupan di dunia yang sementara, memberi pesan agar kita taat beribadah dan saling bertenggang rasa terhadap sesama. Selanjutnya ada sumpaya, yakni bercerita tentang tidak baiknya berpisah apalagi bagi yang sudah menikah, memberi pesan agar kita dapat terus menjaga keharmonisan rumah tangga bagi yang sudah menikah dan bagi yang belum menikah untuk menghormati kedua orang tuanya. Selanjutnya ada lalwin, menceritakan tentang sifat seseorang yang egois. Sifat ini sangat tidak disukai oleh banyak orang, memberikan pesan agar kita tidak bersifat egois terhadap keluarga dan tetangga. Selanjutnya ada menjung, gerakan bercerita tentang kehidupan yang tidak lurus-lurus aja, dapat dilihat dari gerakan yang selalu serong atau miring, memberi pesan agar kita ikhlas menjalani hidup. Selanjutnya ada lampu, bercerita tentang masyarakat Pekal yang masih banyak menggunakan lampu teplok atau minyak tanah. Ini bermakna sindiran terhadap pemerintah agar pemerintah memperhatikan kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya, ada kostum penari. Kostum penari yaitu menggunakan baju kebaya berlengan panjang dengan warna yang telah disepakati sesama penari. Selanjutnya ada kain panjang. Kain ini merupakan rok panjang yang longgar yang warnanya disesuaikan dengan warna baju kebaya yang dikenakan. Ketiga ada samulung, ini merupakan selendang yang diletakkan di kalungkan atau di bahu. Selanjutnya ada sunting, merupakan hiasan kepala berwarna kuning emas. Selanjutnya alat musik. Alat musik yang pertama yaitu edap. Alat musik edap ini merupakan alat musik membrafon atau tergolong frame drum yang berfungsi sebagai pembawa ritme variabel dan menjaga tempo sunai. Selanjutnya ada alat musik sunai. Alat musik tradisional sunai ini yaitu merupakan alat tradisional tiup yang termasuk dalam klasifikasi airphone atau tergolong dalam enabone flute yang berfungsi sebagai pembawa melodi yang dikembangkan atau improvisasi yang dimainkan oleh satu orang. Alat musik ini terbuat dari bambu seri, yaitu bambu yang hidup di tepi sungai yang menghadap ke arah matahari. Baik, sekian saja presentasi dari tugas akhir semester estetika tari, yaitu tari tradisional gandai, yang dimana tari ini berasal dari daerah Bengkulu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.